Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Sapitri dengan NPM 23082600050. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2 pada blok endokrin. Pertama, apa sih definisi dari diabetes mellitus tipe 2 ini? Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang terjadi karena resistensi insulin yang kemudian disusul dengan gagalnya sel beta pankreas untuk mensekresi insulin. Yang selanjutnya itu ada etiologi dari diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu ada resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh, terutama otot dan juga jaringan adiposa menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke jaringan sel dengan efektif. Yang kedua itu ada gangguan sekresi insulin, di mana pankreas mengalami disfungsi dalam memproduksi insulin yang cukup untuk mengimbangi resistensi insulin, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat. Faktor resiko dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu ada faktor resiko yang dapat dirubah dan faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dirubah, contohnya yaitu ada riwayat keluarga. Ini merupakan hal yang paling kuat terdapat di dalam diabetes mellitus karena jika orang tua menderita diabetes mellitus, maka 90% pasti membawa carrier diabetes mellitus yang ditandai dengan kelainan sekresi insulin. Yang kedua yaitu ada usia. Pada usia lebih dari 45 tahun, ini merupakan kelompok usia yang beresiko menderita diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus merupakan penyakit yang terjadi akibat penurunan fungsi organ tubuh, khususnya pada pankreas dalam menghasilkan hormon insulin. Pada bertambahnya usia, maka kerja dari organ pankreas ini juga menurun. Yang selanjutnya itu ada diabetes gestasional. Nah, pada diabetes gestasional ini, dia akan menyebabkan perubahan-perubahan metabolik dan hormonal pada pasien. Beberapa hormon tertentu mengalami peningkatan jumlah, misalnya hormon kortisol, estrogen, dan human placental lactogen atau HPL yang berpengaruh terhadap fungsi insulin dalam mengatur kadar gula darah. Faktor resiko yang selanjutnya yaitu faktor resiko yang dapat dirubah, contohnya itu ada obesitas. Obesitas ini merupakan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua yaitu ada kurangnya aktivitas fisik. Pada data Kemenkes 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 1/4 penduduk Indonesia kurang beraktivitas fisik. Mengapa ini berpengaruh? Karena pada saat kita melakukan aktivitas fisik, otot menggunakan glukosa yang tersimpan di dalam otot. Dan jika glukosanya berkurang, otot mengisi kekosongan dengan mengambil glukosa dari darah. Ini akan mengakibatkan menurunnya glukosa darah sehingga memperbesar pengendalian glukosa dalam darah. Yang selanjutnya itu hipertensi. Hipertensi sendiri ini memiliki resiko 4.166 kali lebih besar menderita diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan dengan yang tidak mengalami hipertensi. Nah, untuk gejala dari diabetes mellitus tipe 2 ini, yang pertama itu ada gejala klasik diabetes. Contohnya itu seperti polifagi, poliuri, dan polidipsi dan juga penurunan berat badan. Untuk polifagi, biasanya pasien diabetes ini dia akan banyak makan namun cepat lapar. Dan juga ada poliuri, di mana pasien diabetes akan sering buang air kecil, dan juga polidipsi, pasien akan merasa sering haus dan juga banyak minum, dan juga ada penurunan berat badan. Yang selanjutnya itu ada mudah lelah, ada rasa kesemutan atau mati rasa di kaki dan tangan, ada infeksi jamur berulang di kulit, ada lambatnya penyembuhan luka, dan ada penglihatan yang kabur. Patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2 ini dia dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, contohnya yaitu makan berlebihan, obesitas, dan juga kurang aktivitas tubuh, sehingga menyebabkan rongga intraperitoneal mengumpulkan lemak visceral yang merupakan organ endokrin yang mengeluarkan mediator inflamasi, adipokin, dan free fat acid yang mengambil tindakan kompleks dan tidak jelas pada jaringan tubuh yang menyebabkan resistensi insulin. Hati, otot, jaringan adiposa menjadi kurang responsif terhadap insulin dan kurang mampu menggunakan glukosa sebagai sumber bahan bakar. Pada awalnya, sel beta pankreas akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan sekresi insulin agar mempertahankan glukosa darah tetap normal. Jika sudah terjadi selama bertahun-tahun, seiring dengan memburuknya resistensi insulin, sel-sel beta pankreas menjadi lelah untuk mensekresi insulin sehingga terjadilah defisiensi insulin relatif. Defisiensi insulin relatif ini yang sudah terjadi selama bertahun-tahun juga menyebabkan sel-sel beta pankreas memburuk sehingga akhirnya berhenti untuk memproduksi insulin. Dan terjadilah defisit insulin absolut yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Untuk mendiagnosa pasien diabetes mellitus tipe 2 ini, kita bisa yang pertama itu melakukan anamnesis. Kita bertanya kepada pasien tentang gejala-gejala yang dirasakan pasien yang mengarah kepada gejala diabetes mellitus tipe 2 tadi. Contohnya seperti gejala klasik, mudah lelah,
mati rasa pada ekstremitas atas seperti tangan atau juga kaki, dan juga ada infeksi jamur yang berulang pada kulit, lambatnya penyembuhan luka, dan juga ada penglihatan kabur. Yang kedua itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Kita dapat melihat pada fisik pasien. Kita lihat di bagian tubuhnya ada luka yang sulit sembuh atau bahkan gangren atau tidak. Untuk pemeriksaan penunjang pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ini, kita bisa melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Yang pertama itu kita bisa melakukan kadar gula darah sewaktu, di mana nanti hasilnya yang akan didapat itu adalah lebih dari 200 mg per desiliter. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan pada glukosa darah 2 jam postprandial. Itu hasil yang didapat lebih atau sama dengan 180 mg per desiliter. Dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan pada glukosa darah puasa, di mana hasil yang didapat itu adalah lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Dan juga untuk mengontrol gula darah pasien pada 3 bulan belakangan, itu kita bisa melakukan pemeriksaan HbA1c, di mana hasil yang didapat jika pasien diabetes itu lebih dari 6 lebih atau sama dengan 6,5 mg per desiliter. Selanjutnya itu ada tata laksana pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kita bisa melakukan tata laksana non farmako dan juga tata laksana farmako. Pada tata laksana non farmako ini kita bisa memberikan edukasi kepada pasien yang berisikan tentang informasi untuk pemantauan gula darah mandiri, dan juga tanda dan gejala dari hipoglikemi dan cara mengatasinya kepada pasien diabetes dan juga keluarganya. Yang selanjutnya kita bisa memberikan terapi gizi dan kebutuhan kalori. Untuk terapi farmakologi sendiri pada pasien diabetes mellitus, kita bisa memberikan OHO atau obat hiperglikemi oral. Untuk tahap awal kita bisa memberikan monoterapi, yaitu salah satu golongan dari banyaknya golongan di OHO ini, contohnya yaitu sulfanylurea. Sulfanylurea sendiri ini dia bisa diberikan kepada pasien diabetes mellitus tanpa obesitas karena memiliki efek samping dapat meningkatkan berat badan dan menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin. Contoh obatnya yaitu glibenclamide. Untuk yang lain pada obat OHO yaitu ada biguanide. Biguanide sendiri ini dia cocok diberikan kepada pasien diabetes mellitus dengan obesitas karena memiliki efek samping dapat menurunkan berat badan dan juga dapat membuat insulin lebih sensitif sehingga kerjanya lebih maksimal. Contoh dari obat biguanide ini adalah metformin. Untuk komplikasi pada pasien diabetes mellitus tipe 2, jika diabetes mellitusnya tidak terkontrol, akan bisa menyebabkan ketoasidosis diabetik, hiperosmolar hyperglycemic state, hipoglikemi, dan juga retinopati diabetik. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.